Satu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Halo, selamat sore semuanya. Maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Ada kira-kira 40 peserta, 40 yang hadir pada ruangan Zoom ini. Selamat sore dan selamat datang di online session. Terima kasih ya, ngabuburit bareng bersama kita semua. Oke, mungkin pollingnya boleh ya, ini adalah silakan dijawab saja. Pernahkah Anda mendengar konsep FSC Remedy? Silakan dijawab dulu. Oke, sudah semua? Jika sudah, dapat silakan pertanyaan yang kedua. Wah, ini berarti sudah hampir dari 40 kira-kira nih ya, 40 peserta, sudah 81% sudah mendengar konsep remedi, FSC remedi ya, dan kemudian hanya 19% yang tidak pernah. Tak apa, no worries ya. Oke, sekarang silakan pertanyaan kedua, silakan Dava. Oke, nah ini seberapa sih paham Anda tentang FSC Remedy? Boleh disampaikan jawabannya? Kita pakai persentase aja ya, biar ketahuan siapa sih yang belum pernah mendengar dan kayaknya nggak paham gitu ya tentang FSC Remedy. Kemudian juga siapa sih yang sudah oke, saya sudah paham dan mengerti betul gitu ya. Recording in progress. Oke, sudah dapat? Oke. Wah, ini ada yang tidak mengerti sama sekali, tidak memahami, itu ada 18%, kemudian ya hanya 25% pemahamannya di 32%, dan kemudian di 25%, kemudian 50%-nya lagi yang 50% memahami ada 35%, dan juga yang 75% memahami ada 15% ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita akan menyapa dulu para narasumber kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mas Hartono. Ya, selamat sore. Oke, Mas Dwi Rahmat, sehat? Oke, baik. Tanpa berpanjang-panjang, karena kita nanti hanya 1,5 jam saja sesi online ini, jadi kita akan segera memulai. Dan kawan-kawan, di dalam chat box itu ada background Zoom, nanti bisa di download dan kita pasang backgroundnya. Nanti pada saat kita berfoto bersama, kita akan menggunakan Zoom, background Zoom-nya ya. Oke, dan juga nanti ada Google Form untuk kehadiran. Silakan diisi ya kawan-kawan ya. Kita ingin mengetahui kira-kira berapa banyak sih yang hadir di online session kali ini ya. Oke, baik. Pak Hap sudah siap ya? Ya, baik. Oke, presentasinya dari Pak Hap atau dari kami? Dari saya. Oke, silakan untuk share presentasinya. Mas Hap akan ya, baik. memaparkan tentang konsep dari FSC Remedy ya. Silakan Mas Hap. Ya, oke, baik. Sudah terlihat? Ya. Oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Jadi saya diperkenalkan, jadi saya Hartono dari FSC Indonesia, dan pada kesempatan sore ini saya akan coba sedikit mengantar apa itu Remedy Framework gitu ya, karena nanti yang detailnya akan disampaikan juga oleh Mas Dwi. Baik, saya coba mulai saja. Jadi sebelum kita mulai dengan Remedy Framework, mungkin masih ada beberapa kawan yang belum mengenal FSC dengan lebih baik. Jadi FSC adalah suatu lembaga global ya yang mempromosikan pengelolaan hutan yang lestari
ya, yang bisa ramah lingkungan, bermanfaat secara sosial dan juga berkelanjutan. Dan proses ini dilakukan melalui proses sertifikasi. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi FSC bukanlah lembaga auditor, tapi kita hanya menggabungkan standar. Ya, kita mengenai standar pengelolaan hutan dan produk hutan yang bertanggung jawab sehingga memberikan nilai tambah pada layanan lingkungan. Nah, kemudian untuk proses sertifikasinya atau akreditasinya itu dilakukan oleh teman-teman auditor, ya, teman-teman auditor atau kita sebut dengan certification body atau CB. Mereka melakukan pemeriksaan atau kontrol setahun sekali. Ya, di sini pun kita ada lembaga akreditasi juga yang justru tidak hanya mengontrol kegiatan-kegiatan sertifikasi, tapi juga ikut membantu mengontrol kegiatan atau kinerja dari lembaga sertifikasi. Nah, lembaga sertifikasi ini kemudian setahun sekali akan melakukan penilaian terhadap hutan maupun pabrik yang akan menghasilkan produk-produk dari yang akan diklaim sebagai produk-produk FSC. Nah, kemudian ketika semuanya oke, maka produk itu bisa menggunakan label FSC sebagai tanda bahwa produk itu sudah berasal dari hutan dikelola dengan berkelanjutan. Prosesnya secara umum kira-kira begini, jadi memang fokus kita adalah di hutan, ya karena memang kuncinya dari sini bagaimana kita menjaga hutan agar bisa bekerja atau bisa menghasilkan produk dengan berkelanjutan, ya. Tetapi tentu kita juga harus memastikan bahwa produk-produk yang berasal dari hutan yang bersertifikasi ini memang kemudian digunakan dan diklaim dengan baik. Artinya di proses berikutnya, baik di manufacturing maupun di tradingnya, kita juga melakukan penilaian dengan dilempar teman gitu. Itu disebut dengan sistem sertifikasi chain of custody atau COC, untuk memastikan bahwa memang barang atau material yang digunakan berasal dari hutan telah mendapatkan sertifikasi FSC. Kemudian barang ini masuk ke pasar, ya, dan bisa dikenakan logo FSC. Nah, di dalam standar sertifikasi FSC ini ada dua kebijakan FSC yang sangat penting yang nanti akan sangat berkait sekali dengan apa yang akan sore hari ini kita akan sampaikan, yaitu mengenai remedy framework. Jadi pertama kita punya kebijakan berasosiasi dengan FSC. Ini adalah suatu kebijakan ya untuk memastikan komitmen ya para pihak yang akan melakukan hubungan atau menjadi mitra dari FSC, baik sebagai anggota ya, kemudian kontraktual itu baik sebagai akreditasi atau sertifikasi, kemudian lisensi FSC, kemudian kerjasama dengan FSC dan perjanjian kemitraan dengan FSC. Jadi tidak sembarang orang akan bisa bekerja dengan FSC. Jadi mereka harus punya komitmen untuk tidak melakukan kerusakan terhadap hutan itu sendiri. Ya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka yang akan berasosiasi atau bekerja sama dengan FSC adalah ada 6. Ya, di sini ada 6 kegiatan yang tidak dapat diterima atau disebut dengan unacceptable activities. Ya, ada 6 mulai kegiatan ilegal, kemudian pelanggaran hak asasi manusia dan hak tradisional di dalam kooperasi hutan. Kemudian kerusakan NKT, nilai konservasi tinggi dalam operasi kehutanan, kemudian konservasi hutan yang signifikan, ya jadi menjadi non hutan maupun menjadi hutan tanaman. Kemudian pengenalan organisme yang penggunaan, ya organisme yang dimodifikasi atau GMO, dan kemudian juga pelanggaran terhadap salah satu konvensi inti ILO. Kalau ada yang salah atau dari ini, maka dia tidak bisa bergabung dengan FSC, baik dalam sertifikasi maupun bekerjasama dengan FSC. Nah, terkait kebijakan konversi itu sendiri, ya di dalam standar yang lama itu tercantum dalam kriteria 6.9 dan kriteria 6.10. Kalau kriteria 9 itu artinya tidak membolehkan siapapun ya itu melakukan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman atau non hutan yang lainnya. Ya, kecuali ada beberapa syarat yang masih memungkinkan, tapi nilainya ininya sangat kecil. Ya. Kemudian yang kedua itu bahwa unit manajemen HTI yang berasal dari konversi hutan alam setelah November 1994 itu tidak bisa memenuhi syarat untuk sertifikasi. Ya, maka itu sebabnya di Indonesia hampir tidak ada hutan HTI yang punya sertifikasi FSC. Nah, dua kebijakan inilah yang menjadi dasar kemudian kita bicara mengenai kerangka kerja perbaikan FSC atau FSC Remedy Framework. Jadi inilah FSC Remedy Framework adalah suatu serangkaian tindakan permanen dan efektif yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan lingkungan ya di masa lalu. Ya, karena kegiatan tidak dapat terima atau disebut dengan pelanggaran terhadap PFA. Kemudian yang kedua, karena melakukan konversi hutan alam antara 1 Desember 1994 sampai 31 Desember 2020.
ya. Ini dalam sebagaimana dicantumkan dalam definisi kebijakan untuk mengatasi konversi FSI yang baru. Nah, dua policy ini sekarang sudah ada versi yang baru yang ini akan juga digunakan nantinya dalam proses-proses terkait dengan kegiatan-kegiatan FSI. Apa yang diharapkan dari Remedy Framework ini? Pertama adalah adanya pendekatan non-yudisial, karena sifatnya memang sukarela, ya, tanpa ada kewajiban secara legal, secara hukum, dan ini tujuannya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan dan sosial yang sudah terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang melanggar PFA maupun kegiatan-kegiatan konversi. Kemudian yang kedua adalah mendorong kegiatan pemulihan, ya, dan ganti rugi, pemulihan lingkungan maupun ganti rugi secara sosial. Ya, bagaimana ketika terjadi kerusakan di masa lalu ini kita coba dorong untuk dipulihkan, dan kemudian adanya juga penggantian terhadap mereka yang mengalami kerugian atau mengalami kerusakan, ya, akibat kegiatan-kegiatan yang melanggar PFA maupun kebijakan konversi. Kemudian yang penting juga di sini, ya, memungkinkan dan mendorong lebih banyak organisasi untuk menghasilkan perubahan yang positif, ya, perbaikan. Ini menjadi sangat penting karena remedi ini bukan hanya antara perusahaan dengan FSI, tapi justru di sini akan melibatkan banyak pihak, ya, yang justru akan membantu proses-proses keberhasilan dari sebuah pemulihan, karena tidak mungkin ini hanya bisa berjalan hanya oleh perusahaan dan FSI saja, karena akan melibatkan banyak pihak, ya. Yang pasti FSI sebagai organisasi, sebagai pemilik standar, tentunya akan memastikan bahwa proses-proses yang sudah dijalankan ini, ya, itu sudah sesuai dengan sistem-sistem FSI sebelum mereka bisa masuk ke skema untuk berasosiasi dengan FSI maupun untuk bersertifikasi dengan FSI. Nah, sebelum itu kita bicara remedi, maka saya akan kembali mengenai kebijakan untuk mengatasi konversi. Ya, tujuan apa sih dari kebijakan ini? Sebenarnya adalah sekali lagi untuk menghentikan deforestasi dan konversi setelah adanya konservasi, restorasi, dan restitusi. Ya, jadi bagaimana dulu kita hanya punya kebijakan kaitannya dengan konversi, ya, menghentikan deforestasi dan konversi, tapi belum banyak mendorong konservasi, restorasi, dan restitusi. Nah, dengan kebijakan baru ini kita juga mendorong kegiatan-kegiatan konservasi, restorasi, dan restitusi, karena ternyata kebijakan kita mengenai konversi ini juga tidak cukup banyak menolong untuk menghentikan proses-proses konversi yang terjadi di dunia, sehingga kita perlu melakukan perbaikan terhadap konversi-konversi yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, memastikan, ya, beberapa definisi maupun interpretasi konversi secara konsisten diterapkan di seluruh kerangka kerja atau kerangka normatif FSI, sehingga tidak ada perbedaan di setiap standar yang ada di dalam FSI. Kemudian yang ketiga, tentunya policy ini atau kebijakan ini juga tetap menjelaskan, menerapkan kerangka kerja remedi atau remedy framework FSI, ya. Ini adalah untuk pemulihan kerusakan sosial dan ekologi, ya, yang permanen, adil, dan efektif, ya, dan semuanya adalah akibat kegiatan konversi maupun pelanggaran terhadap PFA. Nah, yang penting di sini adalah definisi konversi. Jadi konversi adalah perubahan tutupan hutan alam atau kawasan bernilai konservasi tinggi yang sifatnya permanen atau tetap. Jadi kalau sifatnya tidak permanen, ini belum tentu dikatakan sebagai konversi, ya, yang disebabkan oleh aktivitas manusia, ya, tentu ditandai dengan hilangnya berbagai karakteristik hutan alam maupun kawasan bernilai konservasi tinggi, ya. Kalau itu terjadi maka itu dianggap sebagai konversi, ya, maupun ketika ada dari sisi sosialnya, ketika ada masyarakat yang sadar kepada hutan ataupun kawasan bernilai konservasi tinggi itu kemudian merasa hilang dengan kegiatan yang ada, maka ini juga dikatakan sebagai bagian dari konversi. Jadi tidak hanya hilangnya kondisi fisik atau lingkungan, tapi juga ketika muncul hilangnya mata pencarian pun nilai-nilai budaya yang terkait dengan hutan maupun kawasan konservasi bernilai tinggi. Ini adalah definisi konversi, dan kita lanjutkan dengan kebijakan untuk berasosiasi dengan FSI. Jadi ini katakan tadi, ini adalah bagian dari ekspresi nilai-nilai yang oleh individu maupun organisasi yang terkait dengan FSI, jadi yang akan bergabung ataupun yang berasosiasi dengan FSI, baik sebagai sertifikasi, baik sebagai anggota maupun orang-orang atau mereka yang akan bekerjasama dengan FSI. Nah, kebijakan ini mendefinisikan 6 aktivitas yang tidak dapat diterima, yang saya katakan tadi ada 6, ya, dan ini harus dihindari oleh mereka secara individu maupun organisasi dan grup perusahaan mereka, ya, baik yang bersertifikat maupun tidak. Artinya ketika ada grup perusahaan, ada yang bersertifikat, ada yang tidak bersertifikat, maka kebijakan ini berlaku untuk grup, tidak hanya mereka yang punya sertifikat, ya. Jadi ini sebagai alat manajemen risiko untuk FSI, ya, dan berlaku untuk seluruh grup perusahaan, ya. Dan juga di dalam kebijakan asosiasi ini ada
kebijakan yang terkait dengan perbaikan dan pemulihan yang disebut dengan remedy framework. Jadi dua kebijakan ini ya yang baru ini sudah dimasukkan unsur-unsur terkait dengan remedy framework. Nah, ada 6, tadi juga sudah jelaskan, tapi intinya kira-kira seperti ini. Jadi ada 6 ya terkait penambangan atau kegiatan ilegal hasil hutan, kemudian pelanggaran hak adat atau hak asasi manusia di bidang kehutanan dan atau hasil hutan. Jadi yang baru ini ada tambahan hasil hutan, artinya tidak hanya berlaku di kawasan hutan atau kegiatan kehutanan ya yang ada di hutan, tapi juga hasil-hasil pengelolaan hasil hutan. Misalnya di pabrik kita ada pelanggaran adat terhadap hak asasi manusia, maka itu menjadi bagian dari yang ditinjau ya di dalam proses-proses PFA. Kemudian hak pelanggaran pekerja ini juga di sektor kehutanan maupun di hasil hutan, artinya di sektor perdagangan maupun pengolahan hasil hutan. Kemudian perusakan nilai konservasi tinggi, ya ini juga berlaku ya di hutan maupun di kawasan nilai yang punya NKT. Jadi belum tentu hutan, misalnya sebagai savana, dalam punya suatu nilai NKT, maka kita itu terjadi kerusakan atau terjadi perubahan, maka itu bisa juga dikatakan sebagai pelanggaran dari PFA karena dianggap aktivitas yang tidak dapat diterima. Kemudian konversi tutupan hutan. Putus, Mas. Suaranya hilang. Mas Hap? Halo, Mas? Oke, baik. Secara umum, ya secara besar, secara rangkaian dari kegiatan proses kerangka kerja perbaikan atau remedi ada 7. Pertama ada suatu inisiasi proses, ini biasanya antara perusahaan dengan FSC ya untuk memastikan bahwa ada komitmen dari perusahaan untuk melakukan remedy framework. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang berikutnya adalah di sini seperti halnya AMDAL ada suatu studi terhadap kondisi suatu unit manajemen ya, ada identifikasi para pihak, ada indeks kerugian dan area dampak. Jadi di sini adalah suatu ada assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga, oleh independent assessor ya untuk memastikan bahwa apa yang sungguh terjadi di unit manajemen ya antara sebelum dan sesudah kegiatan konversi katakanlah begitu. Jadi harus tahu kondisi sebelumnya apa, kemudian kegiatannya apa, kemudian dampaknya apa dan siapa yang terkena dampak. Ini menjadi sangat penting karena dari inilah kemudian akan ditentukan apa yang akan dikerjakan di dalam proses remedi. Jadi remedi ini sangat ditentukan hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, setelah melakukan rencanaan, maka dilakukan baru tindakan remedinya. Ya. Nah, di dalam proses remedi ini adalah suatu sifatnya yang sangat jangka panjang, ya tidak hanya 3-4 tahun atau 5 tahun, tapi ini bisa sampai 20-30 bahkan tidak pernah berhenti. Nah, sehingga di dalam proses remedi ada yang disebut dengannya ambang batas atau threshold. Ini adalah satu ambang batas atau threshold untuk menyatakan apa komitmen perusahaan ini sudah oke, sudah Putus lagi, Mas. Terus Mas Hap masih putus-putus, Mas? Halo, Mas? Halo, Mas? Halo, Mas Hartono? Baik, jadi ini adalah 7 rangkaian kegiatan di kerangka kerja perbaikan FSC secara global. Nanti detailnya mungkin akan disampaikan juga oleh Mas Dwi. Ya. Lanjut. Ya. Nah, di dalam proses remedi ini ada 2 sebenarnya. Ya. Pertama tadi kita katakan akibat kegiatan konversi dan juga kegiatan pelanggaran PFA. Nah, untuk kegiatan konversi, maka kemungkinan ada peluang bahwa yang pengelola sekarang itu tidak terlibat di dalam proses konversi karena mungkin antara 1 November 1994 sampai 31 November 2020 itu ada pengalihan kepemilikan
Ya, kalau dia tidak terlibat, maka lingkup perbaikannya adalah kita sebut dengan parsial atau sebagian. Tapi kalau dia terlibat, maka dia penuh. Ya, kemudian di dalam remedy framework ini juga ada persyaratan inti dan persyaratan tambahan. Nah, kalau dia untuk konversi, dia hanya melakukan persyaratan-persyaratan inti, ya, sehingga setelah itu mereka memenuhi semua, maka bisa sertifikasi unit management FM-nya. Tetapi kalau untuk PFA, ya, dia terlibat ataupun tidak, maka dia harus melakukan kegiatan remedi secara penuh, ya. Artinya kalau memang itu adalah pelanggaran PFA yang 6 tadi di dalam salah satu grup itu, maka dia harus melakukan secara penuh. Dan ini selain dari persyaratan itu ada persyaratan tambahan, ya. Kemudian kalau mereka sudah memenuhi baru bisa berasosiasi, dan kemudian unit manajemen yang memungkinkan sertifikasi baru bisa maju sertifikasi. Jadi tahapannya adalah asosiasi dulu bagi mereka yang melanggar PFA adalah asosiasi dulu, baru setelah itu unit manajemennya yang ingin sertifikasi baru bisa masuk proses sertifikasi. Lanjut. Nah, ada konsep penting yang ada di remedy framework yang dikatakan sebenarnya konsep kunci, karena inilah menjadi, ya, katakanlah roh dari remedy framework. Tanpa adanya ini, itu bisa dikatakan ya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah seperti kan tadi, ada proses identifikasi pemangku kepentingan yang relevan, dan juga yang paling penting adalah kita punya definisi untuk right holders atau pemegang hak. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang punya akses, punya hak atas lahan, ya, sebelum terjadi konversi. Artinya mereka sudah berada di situ, atau mereka sudah melakukan kegiatan di situ sebelum perusahaan masuk. Ini yang disebutkan pemegang hak. Karena nanti di sini nomor 2-nya, ya, mereka lah nanti pada saat proses ini, dalam proses remedy framework itu yang memerlukan yang disebut dengan EPIC atau padiatapa. Jadi ada proses-proses padiatapa. Jadi ketika itu berkaitan dengan pemegang hak, ya, masyarakat yang memang tinggal di hutan sebelum kegiatan pelanggaran PFA untuk konversi, ya, atau melakukan kegiatan memanfaatkan hasil hutan di sana, maka dikatakan sebagai pemegang hak. Maka semua prosesnya yang terkait dengan mereka di dalam proses remedy framework harus menggunakan EPIC atau padiatapa, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga paling penting, yang saya katakan tadi, proses remedi adalah bukan hanya milik perusahaan dan FSC, tapi ini akan pasti melibatkan banyak pihak, sehingga banyak sekali proses-proses dialog yang harus dilakukan di dalam menentukan, ya, apa yang harus dilakukan di dalam proses-proses remedi, mulai dari awal sampai akhir, ya. Dan kemudian ada kesepakatan-kesepakatan, karena ini ada bicara mengenai rencana kegiatan, ya, yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi bagian dari remedy framework, maka perlu ada kesepakatan. Kesepakatan ini pentingnya, intinya adalah bagaimana kesepakatan dengan para pemegang hak, artinya mereka yang selama ini sudah dirugikan secara langsung oleh perusahaan. Selain tentunya ada kesepakatan dengan pihak lain yang kalau memang mereka terlibat di dalam proses-proses sertifikasi FA, remedi FSC ini, ya. Kemudian perlu ada justifikasi dengan praktik-praktik terbaik, artinya tindakan-tindakan remedi yang dipilih. Ya, jadi kawan-kawan, karena ini learning session, jadi saya akan fokus pada sharing mengenai dokumen yang ada di dalam khususnya FSC Remedy Framework FSC Pro 01007 versi 1. Jadi ini adalah dokumen yang utama, sehingga kita akan fokus belajar bersama soal ini. Saya tidak akan menyinggung masalah entah itu penerapannya atau pengalaman yang sejauh ini sudah ada, misalnya, ya, itu akan ada di forum yang berbeda. Jadi kita akan fokus kepada mengupas sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam dokumen FSC Remedy Framework ini, dan mungkin bagaimana pengalaman kawan-kawan, misalnya, ya, barangkali ada yang menggunakan tools yang diterapkan di situ, dan menginterpretasikan bagaimana pengertian dari apa yang dimaksud tahap 1 atau chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan seterusnya. Nah, di dalam dokumen itu langkah-langkah yang tercantum cukup banyak. Pak Mas Hab tadi menyampaikan, kalau kita lihat diagramnya, misalnya, ya, yang ini PPT-nya di play
diagramnya itu proses remedi ini ada 3 bab. Tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat dokumennya itu ada 9 atau ada 12 item yang menceritakan tentang bagaimana remedy framework ini dilakukan. Jadi misalnya pada bagian 1 itu ada pengantar yang menjelaskan tentang background dari remedy framework ini. Kemudian bagian 2 menjelaskan tujuan dari remedy framework, lalu skopnya, cakupannya, apa yang bisa masuk dalam remedy framework, mana yang tidak. Itu ada di bagian 3 yang berbicara tentang cakupan atau scope. Bagian 4 itu menjelaskan tentang eligibility, kelayakan, siapa perusahaan mana, sifat perusahaannya seperti apa yang boleh atau layak mengikuti program remedy framework ini. Jadi bagian 4 ini bicara tentang kualifikasi gitu ya. Siapa saja yang boleh nih, apa syarat-syaratnya supaya dia masuk kategori eligible untuk ikut program remedy framework. Lalu bagian 5 ada sejumlah daftar referensi yang menjadi rujukan utama di dalam pelaksanaan remedy framework. Banyak sekali dokumen-dokumen yang bisa diikuti atau wajib diikuti yang dikeluarkan baik oleh FSC maupun oleh lembaga-lembaga yang relevan dengan kebutuhan remedy framework tersebut. Nah, kemudian baru bagian 6 itu ada diagram yang menunjukkan flow atau tahapan dari kegiatan-kegiatan remedi ini. Masing-masing kemudian pada bagian 7 menjelaskan apa yang ada di setiap bagian di dalam diagram itu. Nah bagian 8 khusus membahas soal atau memberikan definisi tentang stakeholder dan right holder, karena ini adalah satu aspek yang perlu teliti juga kita mengidentifikasinya dan memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan stakeholder, apa yang dimaksud dengan impacted right holder, affected right holder, atau apa yang dimaksud dengan right holder sendiri gitu ya. Nah, itu ada di bagian 8. Jadi kalau kawan-kawan mendownload dokumen ini, nah itu ada semua di situ. Jadi tinggal membaca dan menginterpretasikannya masing-masing bagian itu. Nah, kemudian bagian 9 baru kita masuk mengelaborasi keseluruhan diagram proses remedy framework ini. Ada 3 bab ya, ada 3 bab. Bab pertama mendeskripsikan tentang landasan penting dari sistem yang ikut di dalam remedy framework. Nah, ini landasan ini, namanya landasan, dia harus betul-betul menjadi dasar untuk kegiatan-kegiatan remedi selanjutnya. Jadi semacam prasyarat gitu ya. Jadi chapter 1 ini harus diikuti dulu sebelum perusahaan masuk ke chapter 2. Kemudian chapter 2 adalah kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa membangun trust, kepercayaan bagi publik, kepercayaan bagi para stakeholder. Bagaimana mengukurnya? Trust building ini. Nah, itu harus dibuat. Ya. Kemudian bagian 3
bab 3 dalam bagian 11 itu adalah baru masuk ke proses yang lebih teknis lagi. Syarat-syarat untuk menentukan pemulihan atau bukan pemulihan, environmental and social harm, jadi kerusakan atau kerugian lingkungan dan sosial. Nah, di dalam chapter 3 ini ada 7 bagian. Jadi inti operasional dari dokumen Remedy Framework ini berada di chapter 3 ini, karena dia memandu perusahaan dan elemen-elemennya, baik independent assessor maupun third party verifier, untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagian 1, part 1 sampai part 7 gitu ya, sampai bagian 7. Nah, di chapter 3 inilah kegiatan operasional dilakukan. Part 1 misalnya berkaitan dengan penetapan atau penguatan landasan yang dibutuhkan ya untuk melakukan kegiatan remedi. Kemudian yang kedua, ini mengidentifikasi para pihak, mengidentifikasi areal yang terkena dampak dan juga melakukan proses identifikasi penilaian baseline, penilaian data dasar baik sosial maupun lingkungan. Nah, pada bagian 3 dari hasil part bagian 2 baru diproses lagi. Jadi setelah baseline ditetapkan, sosial maupun lingkungan, apa yang dianggap menjadi harm, sosial maupun environmental, yang disebutkan oleh Mas Hab tadi, bahwa batasan harmnya itu adalah unacceptable activities yang ada 6 itu, dan juga konversi. Jadi itulah yang akan menentukan batas harmnya, batas kerugian yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan dari periode 94 sampai ke periode Desember 2020 itu ya. Nah, setelah nanti ada baseline assessment dilakukan dan ada social dan environmental harm yang diidentifikasi, maka bagian 3 masuklah ke perencanaan remedi. Bagaimana merencanakan ini? Sudah ketahuan kerugian sosialnya ini, kerugian lingkungannya ini, lalu diprioritaskan, karena itu jadi di bagian 2 ini ada proses membuat prioritas dari sekian daftar itu yang dianggap punya kebutuhan yang sangat mendesak untuk diselesaikan HAM-nya, itu apa saja. Nah, itu dilakukan prioritas. Karena ya tentu saja untuk menyelesaikan kerugian, memulihkan kerugian yang terjadi antara 94 sampai 2020 itu tentu dibutuhkan resources yang cukup memadai, sehingga perlu dibuat prioritas dan timeline yang memadai pula, sehingga dalam skop waktu tertentu bisa perlahan-lahan diselesaikan. Nah, itu masuk ke remedi, untuk rencana remedi. Jadi membuat perencanaan bagaimana meremedi social sama environmental harm itu. Nah, untuk membuat perencanaan itu, maka bagian 4 dibuatlah konsep note-nya dulu. Ya, konsep note untuk remedy plan. Nah, setelah konsep note disetujui, dianggap masuk akal, semua right holders yang ada di situ beserta
komponen anggota yang lain yang merumuskan dan mengembangkan remedy plan tadi bersepakat, maka dilakukanlah implementasinya pada bagian 6. Jadi bagian 6 ini sudah masuk ke tahap implementasi. Nah, selama periode implementasi itu, kalau di presentasinya Mas Hab tadi, ada elemen atau ada tahap di mana perlu menentukan threshold, perlu menentukan ambang batas yang akan digunakan oleh perusahaan untuk bisa masuk ke program reasosiasi atau program ikut dalam program sertifikasi. Jadi ambang batas ini juga penting karena seringkali pemulihan sosial sama lingkungan itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Memang tergantung dari jenis harm-nya itu apa. Tetapi dalam konsep remedy framework ini, reasosiasi atau partisipasi dalam sertifikasi itu bisa dimungkinkan pada ambang batas tertentu. Tidak harus selesai pemulihannya 100%. Nah, itu maksudnya. Jadi meskipun pemulihan harm-nya itu tidak atau belum mencapai 100%, tetapi pada ambang tertentu disepakati, oke, pada ambang mungkin 75% atau 80% dengan indikator tertentu gitu ya. Nah, itu boleh ada reasosiasi lagi. Nah, itu setelah itu tentu pelaksanaannya berjalan terus gitu ya. Tetapi perusahaan sudah bisa ikut program sertifikasinya FSC. Nah, selama implementasi itu ada tim, ada monitoring proses, reporting, mekanisme untuk transparansi dan menunjukkan level of progress dari implementasi tersebut. Nah, itulah yang ada di dalam dokumen remedy framework yang menjadi rujukan utama. Jadi kita semua kawan-kawan yang akan atau tertarik untuk terlibat di dalam proses remedy framework ini, buku susinya itu ya. Meskipun di dalamnya ada beberapa dokumen-dokumen rujukan yang perlu dan bermanfaat untuk dijadikan panduan juga. Nah, jadi ada 12 bagian, ada 3 bab, lalu ada 7 bagian untuk bab 3 yang mendeskripsikan secara detail proses dari remedy framework tersebut. Jadi prosesnya cukup panjang dan ya, ini perlu kita pahami satu demi satu gitu ya, supaya dalam penerapannya nanti bisa lebih baik. Nah, ini kalau dilihat diagramnya ya, misalnya ini saya ambil yang pada bagian 9 saja supaya bisa ke teknis gitu, karena ini intinya itu di sini, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nah, yang tadi disebut sebagai foundation itu chapter 1 itu. Jadi chapter 1 dan chapter 2 itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menyediakannya, untuk membuatnya. Termasuk chapter 3 dan bagian 1. Itu juga perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk memastikan materi-materi yang diminta ini tersedia. Jadi misalnya chapter 1 berkaitan dengan
cara perusahaan untuk mencegah social atau environmental harm itu atau konversi terulang kembali. Bagaimana cara mengukurnya supaya nggak terulang kembali kejadian apa yang sudah dilakukan pada periode 94 sampai 2020. Lalu pada chapter 1 juga perusahaan harus membuat apa yang disebut environmental due diligence sama human right due diligence. Nah, ini disiapkan oleh perusahaan untuk melihat bagaimana due diligence lingkungan yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana hak asasi manusia dikelola di dalam perusahaan tersebut. Kemudian chapter 2 itu ada cara pengelolaan risiko. Itu mereka perlu membuat juga. Umumnya 1 dan 2 ini bentuknya bisa prosedur, bisa policy, bisa juga dokumen teknis yang berkaitan dengan apa yang diminta di situ. Nah, termasuk chapter 2 misalnya itu urusan utang piutang ya, utang piutang keuangan itu harus diselesaikan tuh. Ada fee, ada mungkin penalti, pajak-pajak. Nah, itu diselesaikan pada bagian ini. Kemudian ada tata cara untuk melindungi jaminan kesehatan dari para pekerja. Nah, kemudian kalau chapter 2, chapter 3 ini setelah, jadi masing-masing chapter ini, masing-masing kegiatan itu akan diverifikasi oleh pihak ketiga yang disebut sebagai third party verifier. Kemudian pada chapter 3 maka mulailah ada kegiatan lanjutan yang lebih teknikal lagi ya. Ada yang pertama bagian 1 misalnya itu urusan perjanjian antara perusahaan dengan pihak FSI-nya. Lalu ada mekanisme grievance yang harus dibuat, yang itu nanti akan digunakan dan dan ditunjukkan kepada para stakeholders dan right holders yang terlibat di dalam proses remedi ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada keluhan-keluhan, kalau ada komplain itu mereka sepakat nggak menggunakan mekanisme penyelesaian keluhan itu yang diinisiasi oleh perusahaan. Lalu komitmen untuk membuat epic di dalam proses remedi yang ada pada tahap-tahap selanjutnya. Lalu ada juga anti korupsi. Nah, ini juga dibuat ini. Jadi perusahaan harus buat kebijakan yang berkaitan dengan anti korupsi. Nah, kemudian bagian 2 ini yang mulai teknis lagi ya, lebih spesifik lagi karena pada bagian 2 ini sudah masuk untuk mengidentifikasi kerugian sosial dan lingkungan. Jadi social dan environmental harms-nya itu ada di bagian 2 ini. Bagaimana caranya, tahapnya kalau di dokumen ini ditunjukkan mulai dari mengidentifikasi areal yang terdampak. Di mana areal terdampak itu? Lalu kemudian mengidentifikasi para pihaknya, siapa saja yang terlibat di dalam kerugian-kerugian lingkungan maupun sosial. Kemudian diidentifikasi kerugian sosial dan lingkungannya apa yang terjadi. Nah, ketika kerugian sosial dan lingkungan ini sudah diidentifikasi, maka dia didaftarkan. Kalau di istilahnya di dalam dokumen ini adalah registering harm. Jadi harm-nya itu didaftarkan pada satu grup
yang akan memproses lebih lanjut untuk membuat prioritas HARM, lalu membuat analisis HAM-nya. Nah, registrasi ini maksudnya ditetapkan ini adalah hasil dari identifikasi social sama environmental harm, kemudian diprioritaskan, dibuat prioritasnya, lalu perusahaan membuat report mengenai analisis HAM tersebut. Nah, pada bagian 3 ini ada proses-proses dialog untuk membahas HAM yang sudah diregistrasi, HAM yang sudah dianalisis, HAM yang sudah dimasak ini, udah siap untuk menjajaki penyelesaiannya, ya, menjajaki penyelesaiannya sampai ke menetapkan di mana lokasi HAM ini dan bagaimana perusahaan memastikan lokasi ini akan menjadi tempat di mana pemulihan akan dilakukan. Nah, setelah itu baru tahap 4 itu membuat konsep note-nya, bagaimana penyelesaian atau usulan untuk menyelesaikan, untuk meremedi kerugian sosial tersebut. Konsep note ini dibahas oleh tentu saja right holders, pihak yang merasa dirugikan itu, dan juga mungkin bisa diundang kelompok-kelompok yang lain yang bisa memberikan kontribusi terhadap penyelesaian atau solusi terhadap harm yang dibuat untuk dicarikan remedinya. Mas, sampai approval dilakukan. Interupsi, slide-nya memang nggak berpindah atau? Memang nggak berpindah. Saya masih fokus ke diagram. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Mas? Oke, ya. Jadi konsep note ini yang penting juga, karena dengan konsep note ini berarti para pihak yang terlibat akan menyetujui bagaimana remedi akan dilakukan. Atau bagaimana remedi ini direncanakan dulu, kemudian diimplementasikan pada tahap-tahap berikutnya. Ya. Nah, jadi pada bagian diagram inilah sebetulnya inti penting dari penerapan remedy framework. Ini sudah disebutkan tadi sama Mas Hab, ya, mengenai tujuan dari remedi. Kemudian ada 2 hal yang ingin diselesaikan di dalam remedi ini, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diterima, ada 6 tadi yang disebutkan. Lalu soal konversi yang perlu diselesaikan. Ini dokumen-dokumen yang tersedia di laman FSI yang bisa kawan-kawan download untuk menjadi bacaan. Kemudian ini tadi sudah disebutkan secara global ada 7 langkah, ya, tadi Mas Hab menyebutkan itu, mulai dari inisiasi proses sampai selesainya implementasi remedi, ada 7. Nah, saya kira ini sudah ada yang penting. Nah, ini 6 hal-hal yang tidak bisa diterima tadi sudah dijelaskan. Nah, skopnya ini. Jadi untuk remedy framework itu berlaku pada organisasi atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat di dalam konversi yang terjadi antara, nah ini penting nih, 1 Desember 94 dan 31 Desember 2020. Skop rentang waktunya ada di situ. Kemudian yang kedua, untuk organisasi, FSI menyebutnya organisasi, ya, bagi perusahaan-perusahaan pengelola hutan itu,
yang tidak terlibat di dalam konversi tetapi membeli perusahaan yang melakukan konversi. Jadi kalau ada perusahaan kemudian mengakuisisi perusahaan lain dan ternyata dia melakukan konversi pada periode ini, itu juga bisa menjadi subjek untuk remedy framework. Corporate group juga dan corporate group yang melakukan aktivitas yang tidak bisa diterima. Kemudian yang lain, nah ini, jadi FSI remedy yang tidak berlaku jika konversi itu dilakukan sebelum 1 Desember 94, tentu saja ya. Kemudian konversi yang terjadi setelah 31 Desember 2020. Jadi setelah 2020 ada konversi, nah itu sudah masuk dari remedy framework. Konversi ini antara ya itu. Lalu yang smallholder, nah ini smallholder tidak kena remedy framework kalau dia di bawah 50 hektar. Jadi kalau dia unit manajemennya itu 50 hektar, kemudian ada konversi yang terjadi pada periode itu di 94 sampai 2020 itu tidak masuk dalam remedy framework ini. Eligibility itu tadi ya, organisasi yang melakukan konversi pada periode tertentu tersebut. Nah ini daftar yang bisa dilihat juga, banyak yang nggak jalan, Mas. Loh, iya tak? Dari tadi. Oh, setelah itu aku jalanin sebetulnya ini. Oke lah. Wah, maaf. Yang lama memang di diagram ya, di diagram. Kemudian saya jalanin sebetulnya tadi setelah itu. Oke, saya kira itu berakhir di slide daftar referensi. Terima kasih kawan-kawan, nanti bisa kita diskusikan dengan waktu yang tersisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi Muhtaman. Mas Hap masih ada nyambung yang tadi atau bagaimana Mas Hartono? Atau kita masuk saja? Atau gimana? Masuk sedikit aja dulu, coba sedikit maju dikit. Silakan. Oke. Ya. Oke, silakan. Baik, mohon maaf teman-teman. Jadi tadi nggak tahu saya kenapa koneksi internet saya agak sedikit bermasalah. Nah di sini tadi yang Mas Di sudah katakan beberapa bagian gitu kan ya. Nah di sini ada bagaimana ada keterlibatan para pemangku kepentingan ya. Jadi dalam proses dari awal sampai akhir ini ya, itu selalu ada keterlibatan pihak ketiga gitu kan, baik itu sebagai verifier ya ataupun dialog-dialog ya. Jadi di sini hampir setiap proses selalu ada keterlibatan pihak ketiga dan juga ada proses-proses pada etapa kalau itu berlaku untuk kawan-kawan yang sebagai pemegang hak, artinya punya hak di kawasan tersebut ya. Ini ada proses-proses EPS yang harus dilakukan ya. Jadi di sini ada juga persetujuan terkaitan dengan rencana remedinya ya. Ini harus persetujuan dari para pihak dan yang paling pasti selalu ada dialog ya. Jadi proses-proses dialog ini menjadi sangat penting untuk menentukan apa yang dilakukan, apakah setuju atau tidak, dan kemudian apa yang sudah dicapai juga akan diinikan juga, disepakati bersama apakah sudah tercapai atau belum ya, karena ini menjadi langkah penting di dalam proses-proses remedi ya. Jadi saya pikir itu tambahan dari saya. Jadi keterlibatan teman-teman pemangku kepentingan sangat penting dalam proses remedi ini ya. Tanpa itu hampir bisa dikatakan tidak akan ada remedi kalau tidak ada dialog, tidak ada kesepakatan dengan pemegang hak, maka tidak bisa dikatakan tidak ada remedi. Karena kalau itu dilakukan oleh perusahaan ya, itu tidak akan sempurna proses-proses remedinya. Dan FSI juga tidak membuat suatu persyaratan khusus ya mengenai
kegiatan-kegiatan detailnya ini, di mana lokasinya, seberapa besar segala macam itu sangat tergantung kepada dialog dan kesepakatan dengan para pihak. Jadi FSC tidak akan membuat suatu standar atau suatu batasan khusus mengenai bila di situ ada dialog-dialog dengan para pemangku kepentingan, itu akan ditentukan oleh mereka. Jadi FSC tidak akan menentukan di situ. Saya pikir itu tambahan dari saya terakhir, Mbak Suci. Silakan kalau kita lanjutkan dengan dengan dialog. Oke, baik Mas Sab dan Mas Dwi, terima kasih ya atas pemaparannya. Memang sebetulnya waktu 1,5 jam bahkan 2 jam tidak cukup untuk bisa memaparkan konsep ini, karena memang cukup banyak yang harus kita kulik dan harus kita pahami bersama-sama. Tapi tidak apa-apa, ini hanya men-trigger saya untuk kawan-kawan berdiskusi. Jadi silahkan jika ada kawan-kawan yang mau berdiskusi atau memaparkan pertanyaan, ya, menanyakan beberapa hal terkait dengan yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber, kami persilahkan untuk raise hand dulu, silahkan. Jika ada. Atau boleh dituliskan di chat room. Ada yang raise hand? Oke, silakan Pak Dundun Handikto, silakan membuka kameranya supaya bisa ditayangkan. Silakan Pak, mic-nya dinyalakan. Baik, terima kasih Bu Panitia. Kami ingin menanyakan aja terkait dengan paparan tadi ya. Proses untuk remedi ini kan tentu diawali dengan penyiapan data-data pendukung tadi ya, terkait dengan 6 hal yang perlu disiapkan oleh manajemen ataupun katakanlah entitas yang akan bergabung nantinya. Yang ingin kami tanyakan, apakah setelah proses penilaian misalnya ya, penilaian terhadap data-data pendukung dan seterusnya yang kita siapkan nantinya, itu ada jangka waktu maksimum yang harus dipenuhi. Misalnya registry of HAM tentang lingkungan ataupun sosial, ini kan tentu dinamikanya juga cukup besar ya kalau di lapangan gitu. Nah, sementara dalam hal ini nanti kita juga harus memenuhi threshold yang tentu menjadi acuan terhadap kelulusan, katakanlah seperti itu. Nah, kira-kira apakah rentang waktu itu ada penentuannya? Terus kemudian prioritas-prioritas tadi tentu menjadi satu pokok hal yang harus disiapkan oleh manajemen ataupun entitas yang akan remedi tentunya. Nah, kira-kira prioritas itu misalnya nih bobot tertingginya di sosial gitu. Apakah nanti di sosial dulu yang diselesaikan, kemudian threshold-nya berapa, dari sosial itu capaiannya ternyata baru sekian persen dari threshold, kemudian lingkungan misalnya capaiannya seperti apa, terus kemudian ada rentang waktu yang mesti kita siapkan dalam hal pemenuhan nanti. Nah, sehingga antara bisa saja ya mungkin sosial dengan lingkungan itu bisa saja berbeda itu timing waktunya. Mungkin gambaran di lapangan kira-kira seperti itu, Pak Dwi dan Pak Hap. Sementara demikian Bu, terima kasih sharing saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dundun ya. Pertanyaannya cukup ini ya, menggelitik pertanyaannya ya, ini tentang waktu dan prioritas ya Pak ya, dari gimana nih cara menentukan gitu, karena pada perubahan di lapangan itu terus terjadi gitu ya Pak ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Mau langsung dijawab apa langsung saya bacakan ini dari Pak Dik-Dik, ada pertanyaan juga? Boleh? Silakan. Oke, langsung jawab aja, Ci. Oh, langsung jawab ya biar nggak miss ya. Oke, silakan Mas Hap atau Pak Dwi dulu yang akan menjawab.
Oke, Ya, saya saya coba jawab saya- ya. Jadi silakan, kalau Mas. untuk periode ataupun jadwal ini sebenarnya sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan, Pak. Jadi artinya FSC sendiri tidak menentukan gitu harus selesai dalam waktu sekian. Artinya kalau memang diperlukan waktu yang lebih lama ya tidak ada masalah gitu kan ya. Tapi tentu kalau perusahaan kan ingin cepat. Jadi kalau perusahaan bisa mampu cepat artinya bisa mengerahkan sumber dayanya sehingga prosesnya lebih cepat itu kan lebih baik. Tapi kan tentu tidak semua perusahaan sama gitu kan ya. Tidak semua perusahaan punya sumber daya yang sama sehingga akan tergantung kepada kemampuan mereka. Nah, kita tidak menentukan gitu ya kapan harus selesai, kapan mulai gitu kan ya, itu sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan. Artinya ditentukan perusahaan dan tentunya bersama-sama dengan kalau ini merupakan sebuah kesepakatan itu harus ditentukan bersama-sama dengan para stakeholders. Tentunya stakeholders juga harus memahami ya bahwa periodenya atau jadwalnya sangat tergantung juga pada kemampuan perusahaan. Misalnya ya untuk melakukan restorasi ya kemampuan perusahaannya 1.000 hektar per tahun ya itu berarti dasarnya di situ. Ya tidak bisa dipaksakan harus langsung 10.000 dalam waktu setahun ya, dan stakeholder harus memahami itu. Demikian juga jika kita bicara remedi sosial juga begitu, tergantung kepada kemampuan perusahaan. Misalnya ada masyarakat yang meminta suatu kegiatan tertentu, misalnya pembangunan katakanlah modal usaha gitu kan ya, itu juga sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan kalau memang itu menjadi bagian dari ininya. Yang paling penting adalah para pihak harus sadar bahwa segala sesuatunya itu pasti ada kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan itu juga harus menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan tadi. Ya, jadi itu prioritas mana sekali lagi tergantung kepada kemampuan perusahaan. Kalau Hilang lagi, Mas. Oke, silakan Mas Dwi disambung saja. Ya, bacaan saya juga begitu, Pak. Jadi tidak ada penetapan waktu yang definitif di dalam dokumen FSC Remedy Framework ini. Misalnya untuk chapter 3 gitu ya, untuk menentukan baseline social sama environmental harm ini berapa lama, itu nggak ada penetapan misalnya harus 1 tahun atau 1,5 tahun. Jadi berapapun itu bisa diselesaikan, maka ya itulah hasilnya gitu. Termasuk juga membuat remedy plan, berapa lama dibutuhkan. Nah itu juga tergantung dari para pihak. Termasuk juga untuk implementasinya, timeline-nya seperti apa. Nah itu para pihak yang ada di dalam istilahnya core group gitu. Ada core group yang terdiri dari beberapa pihak, termasuk right holder, pihak yang mengalami kerugian secara langsung, dan pihak-pihak lain. Mereka lah yang menentukan berapa lama bisa diselesaikan. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Dudun. Oke, baik. Demikian ya, Pak Dudun. Semoga terpuaskan ya, Pak. Oke. Baik, Bu. Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Dwi. Ini ada pertanyaan di chatroom. Yang pertama adalah dari Pak Dik ya. Bagaimana menentukan suatu HAM tersebut digolongkan ke dalam prioritas atau tidak pada aspek sosial? Contohnya itu sebutkan. Nah, kemudian nomor 2 adalah apa itu konsep node? Komponen apa yang tercakup di dalamnya? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana penetapan nilai ambang batas asosiasi? Menetapkan ambang batas asosiasi. Itu 3 pertanyaannya ya. Ya, pertama mengenai prioritas, memang tidak ada standar yang digunakan ya sejauh atau sependek yang saya ketahui. Di dalam standar harus pakai metode apa untuk menentukan prioritas. Salah satu contoh mungkin bisa dilakukan dengan melihat seberapa besar dampak dari kerugian itu dalam hal jangkauan luasan wilayah misalnya ya. Makin besar jangkauan wilayah yang terdampak, mungkin ini bisa jadi prioritas.
atau makin banyak orang yang terpengaruh oleh kerugian itu. Nah, itu bisa jadi cara untuk menentukan prioritas. Karena dengan menyelesaikan itu, menyelesaikan dengan meremedi harm yang punya dampak yang luas, artinya dia bisa menyelesaikan kasus banyak orang gitu ya. Atau berkaitan dengan intensitas yang dimaksud berkaitan dengan mata pencarian misalnya ya. Makin cepat remedi itu diselesaikan, harm itu diremedi, maka dia menyelamatkan kehidupan orang gitu. Sehingga bisa dijadikan faktor atau indikator untuk menentukan prioritas. Jadi tergantung dari bagaimana kita memilih indikator tersebut. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apa itu konsep NOTE? Komponen apa yang tercakup di dalamnya? Konsep NOTE untuk remedy plan. Jadi jadi untuk membuat rencana remedi itu kan perlu dibuat konsepnya itu bagaimana. Remedi sosial misalnya ya, kasus klaim lahan atau konflik mengenai lahan adat misalnya. Kalau ini jadi prioritas akan diselesaikan dengan remedi, maka dibuat rencana atau konsep penyelesaiannya seperti apa. Langkah-langkah yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan apa yang direncanakan agar konflik lahan ini bisa selesai. Jadi konsep itu maksudnya gagasan yang ditawarkan atau kegiatan yang disodorkan kepada para pihak yang menjadi tim inti penyelesaian itu untuk bisa dilakukan gitu. Ya, jadi sebuah sebuah konsep gitu. Konsep untuk menyelesaikan harm yang diidentifikasi. Yang ketiga adalah penetapan nilai ambang batas asosiasi. Ya, penilaian ambang batas ini juga ya tergantung dari pertama jenis HAM-nya itu apa, kemudian rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk remedi itu apa saja gitu, dan indikator pencapaiannya apa yang akan digunakan. Jadi sebetulnya batas ambang ini adalah batas di mana para stakeholder itu cukup puas dengan penyelesaian masalah, penyelesaian kerugian yang disebabkan oleh operasional yang diidentifikasi sebagai social sama environmental harm itu. Jadi itu pun tergantung dari kesepakatan para pihak tadi. Jadi apakah dengan pencapaian 60% misalnya, yang ngukur 60%-nya itu dilihat dari berapa banyak kegiatan yang sudah dilakukan, pencapaian kegiatan itu berapa banyak pula gitu ya, sampai batas tertentu yang disepakati. Apakah misalnya nih ya, nah, sebetulnya kita masih belum punya pengalaman juga nih untuk menetapkan batas ambang ini. Misalnya dari remedy plan dibuat ada kasus konflik lahan tadi, lalu dibuatlah rencana kegiatan, ada 10 kegiatan. 10 kegiatan ini dianggap oleh para pihak itu bisa menyelesaikan konflik tersebut. Nah, di dalam pelaksanaan 10 kegiatan ini itu ditarget 2 tahun misalnya ya. Lalu pada
akhir tahun pertama dievaluasi ternyata sudah bisa dilaksanakan 6 kegiatan sudah selesai. Nah, bisa ditetapkan tuh 6, oke, kalau gitu kita buat threshold-nya adalah 6 kegiatan yang sudah sukses dilaksanakan, baru perusahaan boleh melakukan reasosiasi. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Ada tambahan, Mas Hap? Sudah bergabung kembali atau masih belum? Mas Hap? Ya, sudah. Oke, ada tambahan? Ya. Silakan. Ya, tambahan saja. Jadi berkait dengan threshold, memang sekali lagi biasanya kalau sosial itu biasanya yang thresholdnya adalah yang prioritas biasanya. Tapi bukan biasanya, artinya yang kita harapkan adalah masyarakat banyak mengharapkan yang prioritas gitu kan ya. Tapi kalau perusahaan tentu yang lainnya. Jadi perlu ada kesepakatan di situ. Ya, jadi intinya misalnya kalau prioritas misalnya beberapa hal yang terkait dengan kepemilikan lahan itu harus selesai dulu misalnya, itu baru bisa jalan. Nah, itu bisa aja ditetapkan bersama-sama karena yang prioritas adalah bagaimana resolusi konflik terkait dengan kepemilikan lahan misalnya, itu menjadi prioritas oleh masyarakat atau pemegang hak ya. Atau misalnya kalau lingkungan misalnya katakanlah kalau ada klaim mengenai air sumur yang kering gitu kan ya, karena kegiatan konversi misalnya, itu kira-kira apa yang harus dilakukan, batas apa yang menyatakan bahwa itu bisa dikatakan sudah baik gitu kan ya. Misalnya dulu sumur walaupun 6 bulan nggak hujan tidak kering gitu kan ya, tapi sekarang sebulan atau seminggu nggak hujan pun sudah kering gitu misalnya. Nah, apa kira-kira bisa aja nanti ditentukan dari situ. Ketika kita melakukan restorasi atau rehabilitasi lahan ya, apa indikatornya bahwa itu bisa dianggap sudah oke, walaupun belum sempurna gitu. Itu tetap menjadi dasar untuk menentukan itu sebuah threshold. Artinya sudah ada kemajuan di situ yang disepakati bersama. Oke, ini sudah oke, tinggal dilanjutkan saja atau tinggal dipelihara aja hasil rehabilitasinya, maka itu bisa dikatakan sebagai threshold. Jadi tetap contoh-contoh ini tetap akan disepakati bersama antara para pihak, khususnya antara perusahaan dengan pemegang hak yang terkena dampak secara langsung. Tambahannya dari saya itu. Oke, terima kasih Mas. Ya, kalau secara spesifik detailnya sebetulnya ada di halaman 30 ya, di dalam dokumen itu untuk konsep note. Jadi dalamnya misalnya harus ada kegiatan apa yang akan direncanakan, yang diusulkan. Lalu kalau site-nya sudah ditentukan, site-nya di mana, lokasinya di mana yang dianggap bisa menjadi bagian dari remedi. Kemudian prioritas remedinya, timeline yang diusulkan, itu ada semua di dalam konsep ini. Oke, baik. Ini satu lagi ya, Mas Dwi dan Mas Hap ya. Ya. Alexander, saya mau tanya, bagaimana kalau di tempat yang terdapat komunitas adat tidak pernah dilakukan FPIC terkait kegiatan remedi, maka bahkan perusahaan yang sedang mengajukan FSI malah memulai konflik baru di komunitas adat dengan mengambil lahan. Padahal FSI sendiri berpegang pada UNDRIP dan Konvensi ILO tentang hak-hak masyarakat adat. Bagaimana langkah selanjutnya dan apa tindakan aksesor terkait ini? Silakan Mas Hap. Ya, jadi ketika proses ini artinya proses remedi sudah berjalan ya? Ya. Ya. Kita anggap gitu ya. Artinya ketika masih terjadi pelanggaran terhadap PFA, ya, dalam ini ada pelanggaran terhadap keberadaan masyarakat yang ada di dalam kawasan, kira-kira begitu. Maka tentu harus gini. Proses remedi kan ada proses auditnya yang dilakukan oleh third party verifier atau pihak ketiga, gitu kan ya, verifikator pihak ketiga. Itu prosesnya sama seperti dengan sertifikasi, dilakukan setahun sekali. Nah, ketika dalam proses remedi kemudian ada kegiatan-kegiatan melanggar PFA, ya, maka itu segera dilaporkan tentunya, ya. Dalam proses ini adalah ketika itu cukup bisa diselesaikan dengan perusahaan, bisa dengan perusahaan, tapi kalau nggak bisa, maka bisa laporkan kepada pihak third party verifier-nya bahwa terjadi kejadian seperti ini. Nah, maka itu pasti akan dilakukan verifikasi. Ya, proses-proses akan dilakukan verifikasi. Kalau memang itu ternyata benar, itu bisa menghentikan
ya, menghentikan proses remedi, ya, atau disuspend dulu remedinya, ya, kemudian dicari kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan apa yang harus dilakukan, ya. Ketika itu dari kesepakatan, maka itu kan menentukan di mana lagi remedi bisa berlanjut lagi, artinya suspensinya bisa dicabut, ya. Kira-kira begitu. Artinya tetap prosesnya disuspend dulu sampai kemudian ada resolusi dari kejadian-kejadian tersebut. Kira-kira gitu. Oke, baik. Pak Dwi ada tambahan? Ya, kalau remedi itu harus selalu ada epic. Kalau tidak ada epic ya nggak bisa remedi. Oke. Pada chapter 3 itu harus dilakukan remedi. Harus dilakukan remedi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hap dan Mas Dwi. Saya mau tanya dulu nih ke kawan-kawan. Masih ada yang masih mau bertanya? Saya tunggu. Oke, baik. Tampaknya sudah ini ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jadi demikian kawan-kawan. Nah ini tadi penanya pertama ternyata Pak Dundun mendapatkan ada 3 penanya yang tadi dicatat oleh panitia dan alhamdulillah mendapatkan door prize. Nanti silahkan Pak Dundun dan Pak Didik dan tadi Pak Alexander ya, silahkan nanti mungkin dihubungi oleh pihak panitia untuk menanyakan alamatnya untuk nanti dikirimkan door prize-nya. Oke, baik. Meskipun memang kurang puas ya, karena cuma 1,5 jam ya lebih gitu ya. Dan tadi ada sedikit kendala di WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan. Tapi sebelumnya silahkan buka kamera dulu. Kita akan berfoto bersama-sama dulu sebelum kita tutup sesi ini. Aduh, terima kasih Pak Godwin Limber, kemudian Pak Dundun, Pak Redi, Pak Hardi, Pak Hardi, Pak Hardi. Ya, Pak Karsidi, Bu Salma, Pak Didik, Pak Hendi. Aduh, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Silakan, Mas Dava, silakan untuk dihitung saja berapa untuk di aba-aba. Oke. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan semua. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini, dan jika memang masih ada ketinggalan, silahkan kawan-kawan nanti dalam 2 hari rekaman ini akan ditayangkan di YouTube-nya Rima Kasih ya. Jadi kawan-kawan masih bisa mendengarkan jika memang masih ada yang nggak ngerti deh kayaknya tadi ya. Jadi silahkan didengarkan lagi di YouTube-nya. Nantikan juga minggu depan kita akan ada online session terkait dengan ekoturism yang akan dibawakan oleh Pak Nurdin Razak, seorang aktivis ekoturism yang pastinya akan menarik sekali materinya nanti ya. Oke, demikian kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya, semoga memuaskan pada sore hari ini meskipun hanya sedikit. Oke, sampai jumpa lagi di online session berikutnya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Mas Hartono, Pak Dwi. Thank you. Oke, selamat sore semua. Betul kan Pak? Ada yang